pandangan ini sebagai peringatan. Misal jika ada pembenahan di suatu tempat atau alam, kita sebagai manusia bisa membenahi. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta alam. Di konsletan saya ada beberapa pandangan termasuk alam dan yang lain-lainnya. Karena setiap malam biasanya saya banyak sekali pandangan, saya tulis di story saya biar tidak lupa. Hari ini saya mau menyampaikan, saya melihat ada kembali lagi bersama saya Tigor Otadan, pastinya di channel saya Tigor Otadan Official. Nah, biasanya saya bersama teman-teman saya, bersama tamu-tamu saya. Hari ini saya sendiri karena seperti biasanya saya konslet, otak saya konslet penuh dengan pandangan-pandangan yang sangat. Sebelumnya saya mau menyampaikan, biarkan pandangan menjadi pandangan di mana yang buruk tidak terjadi. Kita tetap percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sebagai peringatan. Misal jika ada pembenahan di suatu tempat atau alam, kita sebagai manusia bisa membenahi. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta alam. Di konsletan saya ada beberapa pandangan termasuk alam dan yang lain-lainnya. Karena setiap malam biasanya saya banyak sekali pandangan, saya tulis di story saya biar tidak lupa. Hari ini saya mau menyampaikan, saya melihat ada di transisi tahun 2022 2023, saya melihat ada organisasi baru yang bikin kisruh. Jadi tiba-tiba muncul satu nama, saya tidak bisa menyebutkan ini dari golongan apa, satu organisasi baru yang bikin kisruh, yang aneh, tata caranya pun juga aneh. Saya tidak ngerti sistemnya seperti apa, pokoknya aneh sekali. Banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang disalahgunakan dan sebagainya. Terus untuk pandangan selanjutnya, saya melihat ada 3 kapal tenggelam di sisa tahun ini. 3 kapal tenggelam. Saya tidak bisa nyebutin kapan. Saya cuma bisa berpesan sebagai teknisi, lebih baik ngecek sebelum keberangkatan apakah kapal tersebut layak diberangkatkan atau tidak. Misal nanti di tengah ada kebocoran atau sistemnya bermasalah hingga kebakar, kita tidak ngerti. Sebagai waspada saja untuk teknisi kapal, cek seluruhnya detail, termasuk jumlah penumpang jangan terlalu melebihi kapasitasnya. Itu pesan saya. Di pandangan selanjutnya, wedus gembel berulah di tengah laut. Wedus gembel berulah di tengah laut. Yang ini lumayan besar, lumayan ada. Saya tidak bisa memberikan secara detail di sini. Cukup besar. Diawali dengan sebuah gempa yang lumayan besar di daerah tersebut. Ini yang agak beda. Di transisi 2022 berpulang satu tokoh politik wanita. Saya tidak tahu ini beliau sakit atau apa. Yang jelas kelihatannya masih sehat-sehat saja.
Satu artis muda meninggal mendadak tanpa sakit. Inisial bisa di tengah atau di akhirnya itu ada D sama M nya. Artis muda meninggal mendadak tanpa sakit. Seputar tentang ini ya, jodoh, maut, apapun itu sebenarnya yang tahu Tuhan pencipta alam. Kita manusia hanya bisa memandang. Adapun pandangan buruk jangan sampai terjadi. Ini pesan saya yang selalu berulang-ulang saya ucapkan itu. Saya melihat ada kecelakaan artis muda wanita inisial H. Jadi di namanya ada H-nya, wanita muda kecelakaan. Semoga tidak berpulang dan semoga tidak terjadi kecelakaan. Cuma ada gambaran itu. Di akhir tahun saya melihat ada pembunuhan berantai lebih dari 5 orang. Satu mahasiswa kodenya M di sebuah rumah kos. Ini lumayan viral. Jadi berantai. Yang pertama diketahui seseorang membunuh dia. Begitu dicek ternyata yang dibunuh lebih dari 5 orang. Seputar alam, saya melihat beberapa angin yang lumayan besar dari sebelumnya. Dikatakan angin puting beliung atau apa, saya kurang paham di sini. Ada inisial daerahnya JT, BG, S, M, P, dan 3 tempat yang lumayan besar di barat Jawa. Itu yang saya lihat, anginnya lumayan bikin bermasalah sampai bangunan-bangunan rusak. Viral ada seorang yang mati dibakar hidup-hidup di akhir tahun, transisi akhir tahun 2022 ke 2023. Orang ini berpengaruh tapi matinya tragis. Orang berpengaruh, orang lumayan berpengaruh tapi matinya lumayan ngeri, dibakar hidup-hidup. Hampir mirip sama salah satu anggota yang dibakar pada saat itu. Tapi ini nggak tahu kronologinya seperti apa. Apakah dendam, apakah memiliki permasalahan pribadi, saya kurang ngerti di sini. Pandangan selanjutnya, pertengkaran 3 kubu, perang saudara, darah di mana-mana, kematian paling tragis, senjata berceceran, bahkan ada api dan asap di jalan. Ini terjadi tidak di luar negeri. Yang saya pandangkan tetap terjadi di sini, dan saya garis bawahi selalu, biarkanlah pandangan menjadi pandangan dan yang buruk tidak akan pernah terjadi. Di transisi 2022 berpulang seorang pemain film ternama. Dia gagah pemberani dengan ciri khas gaya tarungnya. Kelihatannya ini dia tidak hanya di film saja, mungkin dia pernah memainkan salah satu laga, kita tidak ngerti. Selanjutnya ada pandangan lagi, satu pasar besar kebakaran hebat. Ada korban jiwa tapi tidak banyak di sini, tidak banyak. Tapi ada kejanggalan, ini antara kesengajaan apa enggak. Kelihatannya ini kesengajaan, jadi biar tempat ini bisa direnovasi, akhirnya digarap tangan jahil gitu. Ternyata lumayan gede dampaknya. Satu musisi dan vokalis terjerat kasus narkotika, jadi akan gempar. Sebagai pandangan saya, ada satu musisi dan satu vokalis terjerat kasus narkotika. Jadi saya berpesan buat siapapun, teman-teman, kalau bisa jauhin barang haram tersebut. Jangan pernah bermain narkotika dan sejenisnya, karena dampaknya memang negatif sekali buat diri Anda gitu. Ada lagi satu artis sinetron tersandung kasus penipuan lumayan besar dan banyak korban, terutama rekan sesama artis. Saya berpesan kepada siapapun di sini, kalau diajak join, terutama bisnis, harus dicek dulu apakah ini benar-benar ada, apakah Anda dibohongi. Karena saya melihat di sini banyak sekali nanti kasus terungkap
itu semacam bisnis, ternyata itu bisnisnya bisnis bodong. Tuh, niatnya pengen bisnis untung tapi di sini malah buntung. Itu harus dipikir-pikir sebelum Anda melangkah, apakah ini ada kejanggalan-kejanggalan. Itu jangan dilakuin gitu. Akan viral kasus malpraktik salah satu dokter di rumah sakit ternama hingga mengakibatkan kematian. Saya berpesan kepada siapapun, jangan ceroboh dalam menangani suatu hal yang berhubungannya dengan nyawa. Nah, ini yang agak unik dari pandangan saya sebelumnya. Saya melihat ada satu tiktokers, jadi orang yang lumayan terkenal di tiktok, berpulang secara tidak wajar. Kelihatannya kematian antara kesengajaan, bisa jadi itu pembunuhan. Biasanya cinta ini, dendam. Tuh. Di akhir tahun ini yang paling ngeri, jangan sampai terjadi. Biarkan pandangan saya hanya menjadi pandangan. Ada yang meledak di sebuah tempat, ini kelihatannya bom bunuh diri. Ada satu dewasa, satu anak kecil sumbernya. Jadi ada satu anak kecil dan satu dewasa sebagai tempat menyimpan bom di tubuhnya, ternyata meledak. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Gempa terbesar, pusat titik gempa yang lumayan besar di Laut Flores di Jawa bagian selatan, Bali, Jabar, dan Banten. Ini sebagai pandangan saya, dan saya garis bawahi lagi, semoga yang buruk tidak terjadi dan hanya sebagai pandangan saja. Aku lihat lagi ini lumayan kejam. Ada salah satu mahasiswa dibunuh secara keji dari ketidakadilan, ditutup rapat karena kekuasaan dan kekayaan. Jadi si pembunuhnya ini lumayan, gak ngerti. Aku lihat lagi pandangan di otak saya yang kemarin saya tulis di story, karena tadi malam saya lumayan konsen sekali, banyak pandangan yang keluar masuk. Satu pelawak lumayan terkenal berpulang di sisa tahun 2022 ini, berarti kurang berapa bulan tuh? Ini sudah bulan 7. Ya semoga hanya pandangan saja gitu. Sebenarnya jodoh, kematian apapun manusia tidak ada yang tahu, cuma ada beberapa orang tertentu yang memiliki firasat gitu. Firasat buruk kita sampaikan bukan tujuan apa-apa sebenarnya, untuk antisipasi jika ada hal yang kurang tepat, gimana kita harus melakukan sesuatu agar itu tidak terjadi, walaupun nanti semua kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh cukup menjadi 20 pandangan saya di hari ini. Saya berpesan kepada siapapun, bencana alam apapun itu, sebenarnya Tuhanlah yang tahu, kita manusia hanya waspada. Misal kita ada gambaran negatif tentang alam banjir, kita sebagai manusia apa yang harus kita lakukan kepada lingkungan kita? Apakah kita tetap membiarkan lingkungan yang rusak, yang akhirnya berdampak negatif kepada kita semua? Apakah kita harus melakukan pembenahan? Karena yang saya lihat di sini memang alam tidak bisa bersahabat dengan kita. Kalau kita mau dipahami oleh alam, kita harus memahami kepada alam juga. Kalau lingkungan kita ingin berdampak positif, kita harus melakukan hal positif terhadap lingkungan kita. Berikut pesan saya di Korautadan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Perlu digarisbawahi, jangan terlalu percaya full dengan apa yang saya katakan. Biarkanlah menjadi pandangan, dan yang buruk tidak akan pernah terjadi. Saya di Korautadan mohon undur diri, sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Salam.